Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya. Apa kabar nih yang pada nonton? Semoga baik-baik aja. Kali ini kembali lagi ya sama saya. Ini akan kembali membahas postingan-postingan di grup Facebook. Oke. Kali ini kita akan react atau memberi komentar kepada postingan di grup Facebook Yamaha Lexi 155 Indonesia. Kenapa grup ini? Karena saya lihat banyak postingan-postingan yang perlu diluruskan seperti itu. Jadi karena mungkin mereka baru adaptasi dengan produk ini, jadi mereka perlu mereka masih banyak tanya-tanya gitu, masih banyak tidak tahu, masih banyak tanya-tanya seperti itu. Jadi mungkin dengan review grup ini dan nanti saya upload di YouTube, orang yang membutuhkan jawaban ini bisa melihat dan mengerti seperti itu. Oke, langsung aja kalau gitu kita ke grupnya. Oke, postingan pertama dari Iqbal Prayoga. Ini agak panjang nih postingannya. Ini dia review ya, mungkin ya untuk pertama kali nyoba. Untuk review dia yang pertama ternyata gede banget, dari depan aja segede NMAX ya. Ini bener banget untuk Lexi 155 ini, dia emang secara dimensi depannya ya itu gede. Ya sama NMAX 1112 lah ya. Dia emang gede di depan. Karena secara kompartemen yang di depan seperti laci-laci dan juga speedometer itu segede NMAX juga itu. Jadi depannya emang gede. Yang kedua, jok lebar nyaman tapi ngangkang dan jinjit. Tinggi badan 167 cm. Untuk saya yang 169, saya pernah nyoba ini motor. Joknya lebar kayak NMAX. Ngangkangnya nggak terlalu, jinjitnya juga nggak terlalu. Mungkin karena panjang kaki juga orang beda-beda ya. Yang ketiga, bagasi emang tergolong kecil tapi masih lebih besar dari bayangan saya di foto. Untuk bagasi Lexi ini emang tergolong kecil. Kenapa? Karena untuk bagasi ini tidak bisa besar kemakan sama mesinnya yang 155. Karena mesinnya 155, overall dari bodi belakang ini masih sama dengan yang 125. Jadi mau nggak mau itu mesin yang dimensinya lebih besar harus memakan ruang box ya, atau memakan ruang dari bagasi ini seperti itu. Jadi ini kenapa bagasinya kecil. Untuk teman-teman yang mungkin concernnya ke bagasi, jadi beli motor untuk bagasi yang besar, untuk helm, untuk jas hujan yang besar 2 orang dan lain-lain, ini kurang recommended sih, karena dari bagasinya ini kecil seperti itu. Ya kalau jas hujan masih masuk lah, jas hujan dan barang-barang lain seperti botol masih masuk. Cuman kalau dibandingkan dengan NMAX, dibandingkan dengan Aerox jauh seperti itu. Jadi ini mungkin bisa memanfaatkan itu ya, dek ratanya ya. Jadi mungkin barang-barang bisa taruh depan seperti itu. Yang keempat, pas didudukin sok depan ambles empuk pas diayun, tapi bantingannya cukup keras pas ngelewatin lubang kecil atau tambalan aspal. Ya ini memang masih menjadi concern untuk di produk Yamaha ya, karena banyak orang ini mengeluhkan sok keras. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya berarti pakai Yamaha itu dari 2013. Saya itu udah 13 tuh megang Jupiter Z yang burung hantu. Lalu 2000 berapa saya megang Jupiter Z ya? Jupiter Z 2013 ya, 2012-2013 lah. Lalu cuman setahun saya diganti dengan New Fiction Lightning. Lalu di 2017 saya pindah ke NMAX 2DP. Memang secara shock ini, kalau untuk kalian
yang baru pindah dari misal dari Honda, dari produk lain yang shocknya empuk ke produk Yamaha, emang agak perlu penyesuaian karena shocknya emang karakternya itu dia stiff, keras gitu. Tapi plus shocknya Yamaha ini saya sudah pernah coba perbandingan itu ya, karena adanya ini NMAX dan Vario ya waktu itu NMAX itu saat saya pakai jauh di kecepatan tinggi saat belokan yang agak panjang itu di daerah Pantura itu enak, jadi dia nggak limbung, shocknya nggak terlalu, kalau bahasa Jawanya itu mentul-mentul, nggak terlalu apa ya, empuk lah, nggak terlalu empuk. Tadi dia karena stiff ini jadi dia enak, melibas corner itu enak untuk di Yamaha ini seperti itu. Jadi mungkin kalau masnya ini merasa keras bisa disesuaikan dengan keinginan dengan cara ke tukang servis shock seperti itu. Di NMAX saya ini juga itu saya yang depan saya kurangin olinya, saya kuras, saya ganti olinya, tapi volumenya lebih sedikit. Yang belakang belum saya apa-apain karena yang belakang ini enak untuk goncengan, jadi kalau dia boncengan itu lebih enak, lebih empuk seperti itu, tidak ambles. Yang kelima, awal jalan 5 km cuma dapat 29 km per liter, sampai bingung kok boros amat, tapi setelah dipakai 25 km average naik banyak. Oke, untuk average ini emang perlu itu ya, perlu dipakai agak jauh dulu untuk tahu sebenarnya konsumsi bahan bakarnya itu berapa, karena semakin kita pakai motor ini jarak dekat, sering jarak dekat, itu akan semakin boros karena kita stop and go terus, stop and go, buka top gas seperti itu akan menyebabkan average-nya ini turun seperti itu. Jadi kalau kita pakainya agak jauh itu lebih irit seperti itu. Kalau dipakainya mungkin 5 km sampai 10 km itu baru bisa kerasa ya, oh segini untuk pemakaian seharian. Tapi kalau cuma dipakai dari rumah ke warung itu memang dia average-nya tergolong rendah seperti itu. Kalau deket-deket gitu average-nya pasti rendah. Oke, kita lanjut ke postingan selanjutnya. Oke, postingan yang kedua ini terkait dengan mengupgrade itu. Ini saya juga mau sharing terkait dengan ilmu upgrade CVT ya, yang pernah saya lakukan di NMAX saya. Mungkin ini juga masuk di leksi karena basic mesinnya ini sepertinya ini mesin NMAX yang baru seperti itu. Jadi bisalah dipakai seperti itu. Untuk upgrade tipis-tipis ini kayaknya dia ganti per itu ya, per CVT, ganti roller, ganti per sentry, mungkin ganti itu juga. Oh iya, ini dia ganti rumah kampas ganda juga. Oke, sebenarnya kalau untuk harian tidak pengen yang motornya gimana yang penting mungkin nggak gredek. Kalau user Matic kan biasanya mengeluhkan gredek ya, nggak gredek, lalu dia juga responsif untuk tarikannya. Satu, ganti punya NMAX untuk kampas gandanya seperti itu. Jadi kalau di Lex ini dia harusnya udah pakai NMAX yang tebel dan panjang ya. Yang tebel dan panjangnya udah sama kayak NMAX. Jadi menurut saya untuk kampas ganda ini tidak perlu diganti seperti itu. Tapi untuk motor-motor lain misal LXi 125 ataupun motor-motor lain bisa pakai punya NMAX, itu dia lebih panjang dan lebih lebar sepertinya. Itu banyak tuh substitusinya. Lalu satu lagi itu ada di roller seperti itu penting juga tuh roller. Jadi kalau pengen tarikan atasnya responsif, atau maaf untuk tarikan bawahnya responsif, itu bisa pakai roller yang di bawah standarnya. Misal standarnya dia 13, kalian bisa pakai 11 atau 10, itu bisa lebih enteng. Tapi itu mengorbankan untuk tarikan di atas. Jadi kalau bawahnya responsif pasti atasnya tidak bisa mencapai top speed yang sebelumnya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi dulu itu saya itu ya apa namanya
selang-seling ya, jadi 10 saya ganti 10 ori, 10 ori, 10 ori, jadi tidak semuanya rata 10 gitu. Cuman kalau memang untuk di perkotaan macet-macetan lebih enak dipakai ke rata 10 semua gitu. Untuk persivity ini juga penting. Persivity ini biasanya ada tuh yang 1000 rpm, 1200 sampai 1500 rpm. Jadi kalau ilmu-ilmu yang pernah saya dapat ya, kalau RPM ini itu menunjukkan dia akan bekerja di RPM berapa sih, seperti itu. Jadi kalau 1000 RPM, dia di 1000 RPM itu akan sudah buka untuk persivity-nya. Begitu juga dengan 1200 dan 1500. Itu berarti kalau 1000 RPM itu akan lebih cepat buka, jadi lebih responsif untuk tarikannya, seperti itu. Kalau di 1000 RPM dia di 1000 udah membuka persivity-nya. Persentri menurut saya untuk awal-awal tidak terlalu urgent. Yang kedua itu untuk mengatasi gerdek ke rumah ya, rumah dari kampas gandanya itu bisa tuh di lubang-lubang untuk mengeluarkan kotoran yang ada di rumah kampas ganda, itu yang menyebabkan selip dan kita merasakan gerdek ya, seperti itu. Itu bisa di lubang-lubang, atau bisa seperti yang di punya masnya ini ya, punya Mas David Lee. Ini lubangnya udah banyak ya, karena dia beli aftermarket. Itu pasti lebih efektif untuk membuang kotoran gitu. Itu juga mungkin pendinginannya lebih cepat juga ya, karena lubang-lubangnya lebih banyak, seperti itu. Tapi pastikan kalau ngelubangin sendiri jangan terlalu banyak, jangan terlalu ekstrim, karena ya kita tahu sendiri ini adalah pusat dari gerakan atau penggerak dari matic. Jadi kalau ada apa-apa itu kekuatannya kita bolonginnya terlalu banyak, terlalu ekstrim, takutnya itu pecah, seperti itu. Jadi kalau bisa beli aftermarket aja juga aman lah, seperti itu. Mungkin itu aja yang perlu di-upgrade di Lexi 155 ini. Saya rasa ini nggak jauh beda sama NMAX saya untuk tarikan lah ya. Tapi karena ini motor baru, jadi ya pastinya ada perbedaan terkait di feel ya, di feeling untuk berkendaranya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kita membahas dua topik yang lumayan bisa memberi insight ke kalian-kalian yang punya motor Lexi 155 ini. Dari tadi yang pertama impresi awal dari motor ini, yang kedua itu adalah dari upgrade ya, upgrade untuk CVT. Ini juga penting, saya rasa untuk kalian-kalian yang baru di matic atau baru megang motor Yamaha atau megang motor yang berpenggerak CVT, seperti itu. Karena mungkin kaget biasanya kalau dari motor manual ke motor CVT gitu ya, untuk feelingnya itu belum dapat gitu. Kalau pengen responsif ya di upgrade lah gitu. Oke, mungkin itu aja video dari saya untuk di grup Lexi 155 ini. Like kalau suka, jangan lupa subscribe. Terima kasih.